Oke bos-bosku, kita kembali lagi mencoba berdiskusi, melanjutkan video pada part 1, bagaimana bisa memiliki rumah tanpa KPR. Oke kemarin masih ingat kan bahwa dengan mencari properti tanah cut down, cari di range 3 supaya harganya lebih terjangkau atau murah. Di sisi lain, tingkatkan penghasilan, tingkatkan kekuatan finansialmu supaya kamu bisa menabung untuk membeli tanah itu. Nah, yang jadi masalah, bos, gue udah dapat tanah yang murah, tapi tabungan gue belum cukup. Gimana dong? Oke, kali ini mungkin yang akan saya bahas tidak spesifik mengenai propertinya, tapi mungkin lebih ke mindsetnya lagi. Siapa tahu itu yang menjadi problemnya. Oke, baik. Pertama, tiru gaya hidup orang lain yang gajinya separuh lebih rendah dari gajimu. Ini butuh komitmen, bos. Lihat dia punya motornya brand apa, lihat dia punya HP brandnya apa, atau mungkin lihat anak-anaknya disekolahkan di sekolah swasta atau negeri. Tanya dia berapa kali dalam sebulan dia quality time bersama keluarganya. Nah, kamu bisa meniru itu, bos. Persis seperti gaya hidup mereka. Toh buktinya mereka tetap bisa hidup kan? Kedua, tiru knowledge dan skill orang yang berpenghasilan minimal 2 kali lipat dari penghasilanmu. Misalkan, kamu punya tetangga atau kerabat, dia mungkin seorang reseller atau dropshipper. Dekati dia, pelajari cara dia jualan, cara dia negosiasi, cara dia berkomunikasi, cara dia closing, skill dia dalam digital marketing. Atau mungkin ada temanmu seorang investor. Dekati, pelajari, dia invest di mana, bagaimana menghitung value-nya, bagaimana mendapatkan momentum terbaik untuk invest. Waduh, masih banyak lagi. Intinya kamu harus bisa punya banyak alternatif di dalam pikiranmu. Ketiga, usahakan cash flow-mu surplus. Saya pernah bilang, ketika kamu dapat uang, gaji atau income, anggarkan, sisihkan pertama kali untuk sedekah atau donasi dan tabungan atau investasi. Tetapkan itu menjadi prioritas utama. Nah, sekarang kan yang menjadi masalah, yang membuat banyak orang cash flow minus apa? Lagi dan lagi, hutang, cicilan, bunga. Mungkin lu udah bosan juga kali dengarnya. Lah memang iya, bosku. Kalau mau cash flow surplus, hindari hutang, bosku. Lebih baik gak punya itu barang daripada menanggungnya dengan bunga. Karena saya sendiri sudah mengalami, kalau gak ada hutang, keuanganmu akan lebih fleksibel, dan juga hidupmu lebih tenang. Lu bisa bebas menentukan uangmu mau modali apa, beli aset apa, atau ditabung kemana. Tapi kalau kamu masih ada hutang, rasional, lunaskan hutang itu, baru bisa berpikir untuk menabung untuk memiliki rumah. Karena akan sedikit lebih sulit, kamu ingin menabung, tapi di sisi lain, kamu juga punya hutang. Again, lunasi hutang, baru menabung. Kalau kamu gak punya hutang cicilan bunga, hindari, bosku. Keempat, coba sisihkan minimal 50% dari rezeki yang kamu dapat untuk ditabung. Bos, lu pasti pernah akan dapat rezeki. Entah itu berupa THR, bonus, uang lembur dari perusahaan, atau mungkin lu dapat promosi jabatan sehingga gajimu naik 2 kali lipat, atau mungkin hasil jualan kamu meningkat drastis pada masa tertentu. Cobalah, kalau kamu mendapat uang dalam jumlah yang tidak seperti biasanya, minimal separuhnya ditabung untuk membeli properti tanah yang ditargetkan. Kalau 100%, wah, itu malah lebih bagus lagi. Karena masih banyak pola pikir orang tuh ketika dia ketiban rezeki. Misal gaji awal dia 5 juta, naik menjadi 10 juta, 2 kali lipatnya. Saat gaji dia 5 juta, dia bisa nabung 500 ribu. Saya tanya, gaji lu naik jadi 10 juta, terus berapa dong yang bisa lu tabung? Jawabannya, gue bisa nabung 1 juta dong. Salah, totally wrong. Saat gajimu naik menjadi 10 juta, maka yang bisa kamu tabung jadinya 5 juta 500 ribu. Artinya apa? You know what I mean. Gaya hidup tetap tidak ikut naik. Yang naik standar savingnya. Ini butuh komitmen untuk melakukannya. 500 ribu untuk ditabung, 4,5 jutanya kemana? Ya lu pasti bisa tebak lah ke gaya hidupnya. Mungkin dia ganti HP baru, mungkin awalnya dia healing cuma di daerah tempat dia tinggal. Karena gaji dia naik, healingnya jadi ke Korea sana. Tahan dulu, komitmen. Lu mau punya rumah lunas kan? Tahan dulu, harus berani bayar harganya. Tunda dulu kesenangan. Kesimpulannya, jika ingin punya rumah lunas, perbanyak usaha, terus cari jalan, tingkatkan kualitas diri, perbanyak alternatif pilihan dalam menambah multiple source income-mu. Tapi kalau nyari alasan terus padahal belum dilakukan, ya udah akan susah kalau begitu. Es teh manis di warteg aja, kita harus bayar harganya biar bisa diminum. Apalagi rumah lunas, lu harus berani bayar harganya. Pengorbanan, usaha, tekun, dan doa. Saya berdoa semoga kamu yang menonton video ini diberi jalan, kekuatan, dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa sehingga kamu sudah memiliki rumah lunas tanpa KPR. Oke, sekian dulu bacotan berkualitas pada kali ini. Tetaplah menjadi berkelas, berkualitas, bermanfaat, dan berpengaruh positif.